Marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama akan disampaikan oleh terhormat Ustadz Effendi PS. Coba pinjam itu, Bu. Macet tidak? Sini. Hah? Ini mik keluar. Cek kecil nih ya. Kalau ini di dalam baik. Tidak apa-apa. Kalau ini mik keluar. Satu cek. Satu. Kiri kanan. Ya, ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek belasan lom jawab masih nyandau. Anak raja pergi menyelam, nak nangkap anak ikan. Ibu-ibu yang menjawab salam nampaknya lesu belum makan. Udah makan. Satu cek. Galak dipantuni lagi. Pergi ke pasar membeli kue ini. Nek makanan burung kenari. Alangkah lemak aku di sini, ngina ibu-ibu cantik bak bidadari. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan, balik ya. Yang saya hormati Ketua BKMT Kelurahan, yang saya hormati Yunda kami Hajah Warlenawati, inilah ya. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT yaitu Masjid Al-Hikmah. Yang saya hormati semuanya Ketua BKMT dan seluruh ibu-ibu sekalian, saya doakan semoga semuanya bahagia fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Pada hari ini tentu suasana bahagia, senang kita pada hari ini, bangga kita dapat hadir di masjid yang sangat mulia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini kecuali tempat itu adalah masjid. Di samping tempat mulia kita pada saat ini tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling mulia adalah orang yang selalu berada di majelis taklim. Begitu besar pahala kalau kita menghadiri majelis ilmu ini, ibu-ibu sekalian, melangkahkan kaki dengan niat menuntut ilmu, insya Allah tidaklah keluar dari masjid ini terkecuali semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang hadirnya di sini untuk menuntut ilmu juga akan mendapatkan ganjaran, kata Rasulullah, melebihi daripada melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Lah ada nih 1000 rakaat, Bu? Loh, masa murad mana boleh? Dan lain-lain. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang luar biasa. Benar kata Yunda kami Warnawati tadi, umur kita ini di dekruan. Entah pagi entah lusa sapu dekruannya nentukannya. Sebab rumus daripada kehidupan itu, mati itu dek dia rumusnya. Nak kecil, nak tua, nak mati, nak demam, dek dia rumusnya. Sampai pada waktunya maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu orang yang paling pintar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang selalu mengingat kematian.
Jadi orang yang beriman yang paling pintar itu hari-harinya selalu mengingat kematian. Maka sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat perjuangan beliaulah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Betapa malunya Bu kalau tidak kita berselawat kepada Rasulullah sementara kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih ibu-ibu ini. Jadi maluannya Bu, ibu-ibu ini kalau tidak pernah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena derajat ibu-ibu ini diangkat tidak lain hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sebelum diutus Rasulullah, perempuan ini tidak ada harganya sama sekali, apalagi di zaman-zaman jahiliyah. Bahkan dia lahir baik langsung dibunuh, bahkan menjadi aib dalam kehidupan keluarga. Maka bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah hadir di atas muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi membawa keberkahan, kedamaian bagi semesta alam, dan ibu-ibu ini dikedepankan. Maka ibu-ibu ini terdepan sampai main lagi di dalam Al-Quran. Dia surat bapak-bapak. Ada di surat bapak-bapak Bu? Dia kan surat An-Nisa. Kemudian ibu-ibu kota. Kemudian itu apa lagi? Hari ibu dia hari bapak. Sampai lagunya lagu ibu paling banyak. Ihsan di dangdut sampai kasidah lagu ibu. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kan Bu. Sampai pengajian paling banyak ibu. Amu kami lanang seminggu tamat Bu. Kemudian yang ngambil kredit paling banyak ya, maka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Bu, salawat ini adalah amalan yang paling ringan kita ucapkan, tetapi jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lain belum mendapat jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersalawat 1 kali dibalas 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kita dalam 1 hari 1 malam itu tidak mendapatkan 100 bahkan 1000 kewajikan. Sedangkan sekali kita ucapkan saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekali baik mendapat 10 kebajikan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umroh tidak ada jamin, akan tetapi ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala, imbalannya tidak lain adalah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berterima kasih kepada ulama. Nyanyian yudide pernah nyagu itu dek beda lain adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan para nabi dan rasul. Danggulai astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sejuk lemak kan? Jangan awak ngaji lama lah bertahun-tahun, jilbab lah berpuluh bugo, masih pula ada naik kredit, terpentik dikit di begulai, nyanyilah ipita mala. Surga yang kau janjikan, sampai dia begulai sekali itu tuh. Neraka yang kau ya baik, karenalah jaga gala. Ibu-ibu, aku 4 kali inilah masuk di sini ya.
Bila nama aku nih tu apa di sini dongku gale ini ayo warlena ini tun dongku ini dongku gale. Jadi badaku di nandagong. Jadi ini rumon dongku gale. Nah, baik masuk karena ladep dia tergantung lagi masuk kepada tema. Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini berikan pancaran keimanan kita setelah kita lahir di atas muka bumi ini, kitalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bersyukur? Karena banyak manusia itu dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa contoh Nabi Nuh alaihissalam, Bu? Berapa umur Nabi Nuh? Siapa yang keruan? Umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. 800 tahun berdakwah mengajak manusia beriman kepada Allah, akan tetapi sayang seribu sayang, dalam 100 tahun itu cuman satu manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti 800 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah itu cuman 80 tahun, 80 jemaah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahal dia, Bu. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kurang dakwah. Ternyata ayahnya sendiri tidak mendapat hidayah beriman kepada Allah. Nabi Nuh tadi siapa yang tidak beriman? Disayangkan anaknya sendiri, Kan'an. Nama bininya siapa Nabi Nuh, Bu? Nama bininya siapa? Keruan? Mendidik keruan Ibu Nuh jadilah. Bini Ibrahim dia pula keruan Ibu Ibrahim, itu kan. Bininya pula tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam 33 tahun berdakwah, banyak tidak beriman kepada Allah. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Mekah dan Madinah 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, 23 tahun mengajak manusia, pala kita beriman kepada Allah agar kita bahagia fid dunia wal akhirah. Pala kita beriman kepada Allah, akan tetapi sayang seribu sayang, pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab, pokok Abu-Abulah, banyak yang tidak beriman kepada Allah. Sementara kita tidak pernah bertemu dengan Nabi dan Rasul, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, tentu keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita pupuk. Bagaimana cara memupuknya? Tidak lain adalah setiap hari kita menjaga keimanan kita ini agar diri kita ini dibimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dibimbing dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak diperbolehkan meninggalkan salat 5 waktu. Maka salat 5 waktunya hukum, salat 5 waktu hukum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu hari semalam ya, kita meminta kepada Allah agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sebanyak 17 kali kita ucapkan, dan insya Allah Allah karuniakan sampai kita akhir hayat. Itu apa yang kita mohonkan kepada Allah? Ihdinas siratal, ya Allah tunjuki kami atau bimbing kami dengan hidayahmu. Jadi memohon kepada Allah 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Mohon ya Allah dengan hidayahmu, bimbing kami ke jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu tidak lain adalah jalan yaitu para nabi dan rasul, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian diwariskan dengan siapa? Khulafaur Rasyidin. Siapa lagi? Kepada para tabi'in. Siapa lagi? Tabi'in. Siapa lagi? Kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Sampailah kepada orang tua dan sampailah kepada kita menjaga keimanan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini sudah termasuk manusia
orang beriman yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah dapat hidayah belum gitu, Bu? Lah dapat hidayah belum? Insya Allah ya. Nah, kalau nan catat silakan ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan hatinya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa mudah, diberikan rasa gampang untuk melaksanakan ibadah baik hablum minallah maupun hablum minannas. Jadi itu ciri pertama, mudah baginya untuk melaksanakan ibadah. Hablum minallah misalnya, hablum minallah terdengar suara azan. Hayya 'alas shalah. Setelah mendengarkan azan, tidak berat sama sekali baginya untuk melaksanakan ibadah. Ngambe ayek rudo, langsung makai mukena, langsung melaksanakan ibadah sholat. Tidak nyampai 10 menit lah selesai melaksanakan. Tidak berat sama sekali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian ama dia berkeluarga, ada lakinya imaman. Imaman dia, cuman jangan lo jemaah kami imaman lah kesiangan, mentang-mentang pengantin baru, ustad lah 5:30 lah nak imaman pula. Sembahyang subuh apa? 2 hati belum sampai, subuh hampir kesiangan. Imaman, pas imaman tadi pintar pula lakinya, bacanya lah yuk surat Yasin. Ndok kan kepanjang ini. Hanya karena lakinya tadi pintar, dia mano Yasin langsung dia tadi ruko. Enggak segi Yasin tulah, ayat tulah. Ya, jadi sekalian itulah kalau jemaah pintar. Kalau jemaah pintar beribadah itu semuanya itu tentu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan ujungnya pasti membahagiakan. Hanya jangan pula mentang-mentanglah belajar Al-Qur'an berlebih-lebihan. Benarkah itu Ibu tadi kalau kita belajar Quran, karena Al-Quran ini merupakan syafaat di akhir kita nanti. Syafaat itu ada 3, Bu. Yang pertama, paling tinggi posisi syafaat yang akan menolong kita itu siapa? Dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian yang kedua posisinya adalah syafaat yang akan menolong kita itu dengan kita rajinnya membaca Al-Quran. Al-Quran itu belum lagi kita nak di akhirat. Di dunia saja kita telah mendapatkan syafaat, diberikan kemudahan, diberikan ketentraman. Apalagi yang menggalak ibu-ibu lomba baca tabarok. Tabarok apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal. Nah, kalau rajin baca itu setelah selesai sholat isya, maka itu akan membantu kita ketika kita di dalam alam barzah nanti, maka ruh daripada Al-Quran itu akan hadir untuk menolong kita, menemani kita di alam barzah. Nah, maka oleh sebab itu hari sekalian jangan ini, jadi itu mendapat syafaat dia ketiga tadi, kedua Kemudian yang ketiga, syafaat itu tidak lain adalah dari para guru-guru kita. Itu syafaat yang paling mahal itu. Makanya kata Rasulullah, memandang ulama saja itu sudah cukup untuk kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalah memandang ulama minimal lah masuk masjid itu. Tidak masuk masjid, mandang ke pasar paling. Nah itu. Nah hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi diberikan rasa mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa gampang, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia sangat mudah untuk memberi. Sangat gampang untuk memberi. Di dekime medet kikir gasiran. Ama jemaah dia mendapatkan hidayah kime luar biasa. Quran kime, Bu. Kime itu cucung sandi penggigit. Makan kerupuk di rumah jemaah teman, beli dinda.
Cirinya itu ama ayo ke Jakarta, ayo apa ke Palembang, kanci tadi diajak makan, satu diajak makan di rumah makan tadi, lau dia makan, li tidak bayar, dia ini tadi cacak ke WC. Nah, itu namanya penyakit sok. Penyakit sok, penyakit paling kime. Awak berumah banyak, bikan emas banyak, berpauk banyak, berbandu banyak, gara-gara kime nak melinik dewe lagi dindak nyela satu demam, dicek di rumah sakit kurang darah, kurang gizi. Ngapa? Karena kime tadi. Ya. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Dia nak daftar ke umroh, nak daftar ke haji, terus nak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ibadah umroh, ibadah haji itu orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada niat gigih, insya Allah kita berangkat ke sana. Kemudian ketika bulan puasa diberikan rasa mudah juga oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi bulan puasa, tidak ada keluh kesah sama sekali. Kan ada kita nih kebila ke puasa. No, tene ka puasa lah pula, tene lanak calawan lo modem, tebasan lo modem, to pula luka. Pembukaan lagi lah dirupui itu kan. Lom puasa, pembukaan lah dirupui pula. Berkeluh kesah. Padahal di setiap tahunnya bulan puasa itu walaupun kita kita dalam keadaan awal, tetapi pertengahan puasa, waktu melaksanakan puasa, rezeki itu ada baik datangnya kita, lolos baiknya kita. Nah, kemudian ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan, maka dia diberikan kemampuan, yaitu tadi ibadah haji dan umrah. Nah, itu yang pertama. Nah, sebaliklah, wa ma yurid ayudillahu yaj'al apa ini? Sebaliknya bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan rasa sempak, dada ini dibuka, berkeluh kesah terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka oleh sebab itu pamay yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Kemudian yang kedua, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun syakirun wa lisanun zakirun. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah dan mulut yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dia kan. Kalau dalam hal akhirat, dalam hal pelajaran untuk akhirat, maka ia selalu melihat ke atas, membandingkan ke atas. Ngapa si anu pacak sembayang tahajud, ngapa aku dide? Ngapa si anu pacak baca Quran, ngapa aku dide? Ngapa si anu buta dia pacak baca Quran, ngapa aku nginak sehat dia tahu baca Al-Quran. Nah itu. Jadi selalu memandang ke atas. Kemudian dalam hal dunia selalu memandang ke bawah. Mengapa? Agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah itu kalau kita memandang yang kita miliki itu nikmat dari Allah dan tidak pernah membandingkan kita ke atas, nginak ke. Karena kebahagiaan itu Bapak Ibu hari sekalian, kebahagiaan itu adalah puncak darinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, kebanyakan manusia ini bersyukur ini tadi digantungkan kaki jemaah lain. Seolah-olah satu cek kecil satu ini di mana ayatnya? La in syakartum la azidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Maka kita bersyukur kepada Allah karena ditambah. Terlebih-lebih melihat orang yang mendapatkan nikmat, maka ketika kita memberikan ucapan syukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sianu pacak beli rumah, kalau kita mengucapkan rasa syukur, insya Allah kita pacak diberikan kesempatan beli rumah boleh.
Gitu. Sianu pacak beli mobil, dia kita bahagia pula, insya Allah kata Allah diberikan pula seperti nikmat yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jangan awak mengagama Islam, mengaku beriman kepada Allah, tidak menunjukkan ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngina je membeli kulkas, balik beli budrek. Sakit pala. Ngina je membeli mobil, balik beli paramik duiko. Itu artinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur kepada Allah tuh masya Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, pasti kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kalau dinjo Ibu, kalau dinjo duit semiliar, tenang apa senang? Dinjo duit semiliar, tenang apa senang? Apalagi ibu-ibu misalnya nek muda misalnya, lakinya dapat duit semiliar, tenang apa senang? Belum tentu senang. Maka yang paling bersyukur itu ketenangan. Ketenangan itulah yang paling kita cari dalam kehidupan. Kalau dia bersyukur, lakinya anyanyikan. Ada duit misalnya 100, dia anyegan-anyegan beli ayam sekilo. Ada duit 50, dia tahu sekilo, setengah kilo. Ada duit 20.000, masih anyegan-anyegan benda laki, beli kaki kilo. Dek berduit, cakari pengerek. Beli kacalok dulu, ambil 2.000. Ya, lah bahagianya lah dede. Itulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi alaina. Bahagia tidak Bu? Senang? Yang paling suka tuh nyakal kebahagiaan. Aku yakin Isan di kemari ada nek lom senyum. Jadi silakan ngunjau deh ngapa ke keruan kamu tuh ada samura. Yang penting cupeng begawe. Jangan aku payah kalau tidak dapat. Nah kemudian yang ketiga, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu ia selalu muhasabah. Arti muhasabah itu mengintrospeksi dirinya di setiap hari. Apalagi Bu, ini di akhir tahun 2023. Kita introspeksi diri kita ini. Apakah tingkat kualitas iman yang ada dalam hati selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah biasa-biasa saja tak punya perubahan sama sekali? Labana la becucung, kebila zuhur la lupa pula, kebila asar dan lemak gawe, kebila maghrib la kemalaman pula, kebila isya la terkunjau depan TV, nonton TV, kebila subuh tekate ngindang hari. Kita itulah yang pacak keruan bahwa suasana kita tuh lolok mana baik lagi. Maka harus bermuhasabah. Oh, aku di tahun 2023 ini muhasabah yang telah aku lalui. Lok mana sembayangku, lok mana keilo anakku ngai tetangga, lok mana keilo anakku ngai jematua, lok mana mulutku nih apa masih lok dulu tu lah. Masih lok dulu mulut tu, Pak. Ama bentuk tidak berubah itu hanya ia dikeluarkan tuh.
Oh ya di keluarga tuh, apa masih muda meres-meres, apa masih muda marah-marah. Nah tentu itu dievaluasi. Ya kita muhasabah dalam diri kita. Maka kata Sayyidina Umar, alangkah ruginya orang yang umurnya panjang tetapi amal ibadahnya kurang. Sebaliknya beruntunglah seseorang yang amal ibadahnya panjang akan tetapi ia mendapatkan hidayah dari Allah untuk selalu melaksanakan ibadah. Nah, kontrol semua ini tentu inilah caranya kita muhasabah tadi. Nak keruangka batang tubuh kita ini, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibu lah kenal diri ibu, Bu. Lah kenal diri ibu tidak? Lah kenal diri ibu tidak? Belum. Makanya mengenal diri sebenarnya ibu-ibu tuh sudah belajar bagaimana mengenal diri. Bagaimana cara mengenal diri tadi tidak lain adalah 99 Asmaul Husna itu ibu ucapkan saja. Ya Rahman, Ya Kudus. Ngecek deh, ngecek. Ya salam, ya Allah. Sama dengan Yasin itu, Bu. Saat disebutkan Yasin itu padahal dibaca saja. Kalau galak ngamalkannya Yasin itu apal kita. Berapa huruf Yasin itu? Berapa ayat? 80. Kalau sagi kira-kira ya, sagi kira-kira. Apal deh Yasin katop nggak kamu? Apal deh kira-kira. Yasin katop. Pagi ulangi lagi. Wal Qur'anil Hakim. Apalkah saya gitu? Wal Qur'anil Hakim, Wal Qur'anil Hakim, Wal Qur'anil Hakim. 83 kali apal kita. Apal kita 83 kali. Saya sebutkan juga. Al yauma nantimu ala wajhihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat sekian, Quran aku 63. Am galak ngapal 83 hari. Berarti 2 bulan setengah, 3 bulan lah. Atau buatlah 100 hari. Misalnya panjang, misalnya kan. Dibuat 2 kali, jadi 100 hari. Ngapa didapal? Karena dia niat nak paham. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi suasana hati kita itu nak ruang mengenal diri kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat Allah yang Allah tanamkan dalam diri kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Ada di dalam diri kita itu. Pengasih dan penyayang. Bagaimana menumbuhkan rasa itu sadar atau di diri kita? Contoh misalnya, kalau kita nginak kucing atau anjing ingunan kita sedang makan kerupuk. Nah, kata ikut kan? Ada di tergerak nangenjuk. Nah, itulah sifat Allah yang Allah tanamkan kepada diri kita. Kita tetak, kita tunjukkan. Itulah sifat yang luar biasa Allah tanamkan kepada diri kita. Kemudian kita nginak main lagi. Apa kejadian di dunia main lagi? Perang antara saudara kita Israel dan Palestina. Nah, tergetar hati kita minimal. Tergetar hati kita tadi itu adalah sifat Allah yang diberikan kepada kita, kelembutan kita. Tuh pelembut, sifat Allah yang lembut. Ya Latif, ya, maha lembut, maha halus. Jadi minimal tergetar kita tidak tahu membantu secara secara materi. Minimal di setiap sholat kita doakan saudara kita, ya Allah, Engkaulah yang maha agung, Engkaulah yang maha bijaksana, Engkaulah yang maha segala-galanya. Saya tidak bisa membantu saudara saya yang sedang peperangan di Palestina, ya Allah. Aku mohon ya Allah dengan segala keagungan dan kekuasaan Engkau, berikan kesabaran, berikan kekuatan, istiqomah mereka dalam menghadapi musibah. Ingat Bu, kalau kita galak doa kajema, maka itu sama 70 doa mustajab. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diawali dengan doa Allahumma fir lil muslimin wal mu'minin
al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in. Maka kita dituntut ngaji jangan yang sampai yang kapaca indah Islam ini jangan sampai upat. Sebab dia tahu ngubah doa tuh. Dia tahu ngubah kini lah jema mate jema nur. Dia tahu kita ngubah misalnya aku di mak menang ngage ayo kone ayo warle nanti ya. Allahumma fir lil muslim. Aku mimpin doa misalnya ini dia ada. Karena aku berimaan misalnya ayo Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kecuali yo warle nawati Allah. Aku gaji nadi dan masuk kayak Allah. Baca dia itu tuh. Kita kemudian ketika orang meninggal dunia, jenguk kita kan. Satu, odem sembahyang, odem berdoa. Kata imam tadi, apakah mayat ini termasuk orang baik? Dia tahu kita kan ngomong jahat kayak itu. Ada penceripet benar kayak itu. Dia tahu. Itulah indahnya kita orang yang beragama Islam. Ucapan yang pertama keluar dari mulut kita itu dalam keadaan suci, dalam kebersamaan itu, ucapan itulah yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Diberikan rasa mudah. Maka dicatat kelekruan. Oh ya dinjok ke ustadz nih tadi ini balik kele dibaca kemudian bersyukur, kemudian tiga yaitu muhasabah. Nah kita nih makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan kita ini terletak kepada akal pikiran kita, kemudian Allah anugerahkan hati kita. Nah inilah hati ini menjadi penghulu yaitu dalam batang tubuh kita ini. Semuanya ini ada penghulunya. Kalau bulan penghulunya bulan penghulunya bulan penghulu bulan apa? Penghulu bulan adalah bulan Ramadan. Penghulu malaikat siapa penghulu malaikat? Malaikat Penghulu nabi siapa? Nabi Muhammad. Penghulu hari apa? Hari Jumat, jangan dekruan. Kemudian penghulu salat apa? Penghulu salat yang paling penghulunya apa salat? Salat mana ngiring kali? Salat subuh. Penghulu dari segala Mengapa salat subuh ini menjadikan barometer bagi orang yang beriman? Kalau jemaah beriman itu dia cirinya sembahyang. Karena sembahyang subuh ini berat. Payah-payah luman kita nak di GWK. Nah sementara penghulu daripada batang tubuh kita ini adalah hati nurani. Nah hati kita ini Bu ada 4 macam. Hati kita ini ada 4 macam. Yang pertama hati kita ini disebut dengan kolbun mayyitun. Apa namanya? Kolbun mayyitun itu adalah hati yang mati. Hati yang mati. Hati yang mati. Lo mana cirinya hati yang mati ini? Jemanya di desalingan ini. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika terdengar ayat-ayat Allah, terdengar nama-nama Allah, maka tidak pernah tergetar hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jemelang tergetar hatinya mendapatkan hidayah dari Allah, belum ngebang saja dia lah berencana. Aku ndongku nih, kapat ku tipu kaina ndongku. Kapat ku tipu kamu di kebun. Awak itu jam 12 gila me ku keceka jam 12. Ngapa mau cepat balik mau ke zuhur kan? Nah ngapa tergetar apalagi kita langane ngebang langane ngebang Allahu akbar Allahu akbar kata kita ya Allah sampai lagi sembahyang asar minimal walaupun kita ngudem kagawian kudai kita paling dide satu balik tadi mandi langsung melaksanakan sholat belum sembahyang kita nyila lolok jema belum mandi resang di mak galu. Nah itu berarti apa? Ciri-ciri keimanan kita sudah ada. Nah itulah kolbun mayitun, hati yang mati. Hati yang mati ini banyak cirinya hati yang mati ini. Terdengar Quran dia tergetar. Kemudian ada jemaah melaksanakan sholat dia tergetar. Ada jemaah berbuat baik dia tergetar. Di dalam rumah tangga itulah pula kalau kolbun mayitun itu dia seduli.
Dia seduli. Apalagi sama bapak-bapak nek jauh kinaan, nek damping di kinaan. Awak lah berkacamata. Kalau ni kamu, nek jauh kinaan, nek damping di kinaan. Yalah laju yuk banyak je menyanyi lagu Ranting yang Patah. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang lain hati. Artinya apa? Kolbun mayitun. Dek seduli nge segalanya tak pekina. Ngagi jema demam dek seduli, ngagi jema mate dek seduli, bini demam dek seduli, beberas pergi segala dek seduli, pokok nak bergulai pergi nak pergi dek seduli. Inilah kolbun may. Maka kata Imam Syafi'i bahwasanya manusia itu banyak seperti mayat yang berjalan. Ada dia jemput cagu, hanya dia seperti mayat. Itu kolbun mayitun. Kemudian yang kedua, kolbun syakirun, tadi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu kolbun maridun. Kolbun maridun apa artinya? Kolbun maridun itu hati yang berpenyakit. Fi qulubihim maradun bazadahumullah. Kamu kalau ngaji fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodoh. Pabasirhum bimo. Awak gitu harokat itu kan. Entah ngalur kata panjang itu ya Farida. Bimo kontom tak malo. Kontom, kontom. Ada pula nek dia melincang, pabasirhum bima tekintom tak malah. Jika kuntom bukan tekintom. Kuntom tak pernah dikintom kah? Ya, salatullah salat. Tawassalna bibis Rasulillah. Asam kandis, asam gelugur, si riang-riang, nangis maya di dalam. Salatullah salam. Batin tua ngile kupe, sumur hidup takut ngaye, alangkah pula sedot mate, kulhu sebatang di deterare. Salatullah. Udah ini tutuplah berdoa, kami ada cara membagikan piala. Oh ya, Salamullah. Amna nyindir lagi ada pula pedas-pedas cabai muda, masih pedas lah cabai, ladas-ladas ngabini muda, masih ladas lah ngabi.
Ya, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Bahagia adik Bu? Aku nugutkannya ibarat pantun sagini Bu, nanam pandan pinggir raya maka dide nak disirami. Ama badan memang kabalik hanya rupuan masih di sini. Alangkah segot jalan kaya nak berjalan akap bulan, alangkah sedot aku balik nak temalam hanya maluan. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan karena ya waktulah yang membatasi kita. Jadi nanti kalau ibarat pantun lagi, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Kalau ibu-ibu kurang panjang ceramahku, silakan ngundang. Nanti silakan kalau gitu aku ada channel YouTube namanya Ustadz Effendi PGA di YouTube ya. Ustadz Effendi PGA ngapa akan ku syuting, editor aku dewe, nyuting aku dewe karena ini untuk mengimbangi channel-channel YouTube ya banyak di Desenono tuh. Jadi minimal kalau kamu buka, ini ada kenangan kami di Masjid Al Hikmah Prumnas. Oh ya ada kami. Jadi dibuka. Dikinain yang anak cucung. Oh ini kuni dulu ngaji. Jadi silakan dibuka di YouTube. Mungkinlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Langsung doa. Doa ya. Ibu sekalian rahimakumullah, untuk menutup acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan, yang kita hajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah bi kalimatil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.